dipersembahkan oleh Warlis Anjung adalah petani dari kelompok tani serba usaha yang sudah merasakan manisnya hasil dari budidaya pisang kepok. Hasil inovasi dari penelitian Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian dengan hasil panen yang melimpah serta berdaya jual tinggi sehingga membuat penanaman pisang kepok Tanjung kembali menggeliat yang berujung semakin meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan warga Nagari Salayo. Setelah evaluasi selama 10 tahun, penelitian Badan Litbang Pertanian akhirnya melahirkan inovasi sebuah varietas pisang yang tidak memiliki jantung dan berarti tidak diperlukan lagi pekerjaan membuang jantung untuk mencegah penularan penyakit layu bakteri secara alami yang disebarkan oleh serangga. Pisang kepok ini diberi nama Tanjung yang merupakan singkatan dari tanpa jantung. Rencana dan program mendukung pengembalian Nagari Salayo sebagai penghasil utama pisang kepok varietas tanpa jantung direalisasikan dengan tanam perdana 450 batang rumpun pisang pada bulan April 2018 yang juga merupakan awal kegiatan ini dimulai. Varietas kepok Tanjung sendiri merupakan pisang kepok dengan bobot buah mencapai 25 hingga 35 kg per tandan. Jumlah sisir 10 hingga 12 sisir per tandan, jumlah buah 150 hingga 175 dengan nilai jual Rp75.000 hingga Rp100.000 di kebun. Dengan jarak tanam 3,5 meter dan populasi 900 batang per hektar, pisang varietas kepok Tanjung dapat dipanen dengan umur berkisar antara 12 hingga 13 bulan. Pisang kepok Tanjung memiliki banyak keunggulan, di antaranya memiliki buah yang lebih besar sampai ujung tandan, serta memiliki tekstur lebih kenyal dan cita rasa yang manis. Tidak seperti pisang kepok lainnya yang terasa asam dengan total padatan terlarut 29 hingga 30 Brix, dengan nilai jual yang tinggi serta berpotensi untuk menjadi komoditas ekspor produk olahan, terutama tepung pisang untuk mengisi pasar Jepang. Badan Litbang Kementerian Pertanian ini tugas utamanya itu mendukung tugas dari Dirjen Teknis yang ada, tentunya Dirjen Hortikultura. Kita menyiapkan teknologi mulai dari hulu sampai hilir. Jadi mulai dari penyiapan varietas unggul barunya, dukungan inovasi teknologi, termasuk di pasca panennya. Ada 5 buah lokal yang konsumsi per kapitanya cukup tinggi di Indonesia. Mulai dari pisang itu konsumsi per kapitanya 9,9 kg per kapita. Terus menyusul ke pepaya itu 5,3 kg per kapita. Terus yang ketiga jeruk itu hampir 4 kg per kapita. Dan menyusul salak 2,3 dan mangga. Nah, untuk meningkatkan kualitas buah lokal kita tentunya penanganan pasca panen itu menjadi fokus utama. Dari sisi kita bagaimana meningkatkan daya tahan daya simpan buah kita, karena kan buah itu sangat ditentukan dari casingnya ini, penampilannya ini. Jadi tentunya buah kita kan di daerah tropis, punya kualitas, punya mutu yang sebenarnya berbeda dengan buah-buah subtropis tentunya. Dinamik lingkungan strategis kita kan ini sangat berbeda, tentunya buah-buah lokal kita ini kan dari Sabang sampai Merauke ini, punya agrosistem yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Kita menyiapkan varietas unggul baru sesuai dengan kebutuhan pasar juga. Jadi terkait dengan agrosistem kita juga dan kebutuhan pasar kita seperti apa. Target kita ini Badan Litbang tentunya sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pertanian tentunya akan kita dorong ini. Varietas unggul baru kita tidak hanya dikenal di Badan Litbang atau hanya di unit-unit kerja di Balai Penelitian, tapi kita akan masifkan ini. Harusnya teknologi yang kita miliki mulai dari varietas termasuk teknologi bisa sampai langsung ke setiap level provinsi dan kabupaten, karena kita punya kantor cabang lah istilahnya yang ada di daerah. Salah satu varietas unggul lainnya yang mulai dikenal masyarakat dan prospeknya sangat menguntungkan adalah pepaya merah delima. Varietas unggul pepaya hasil inovasi Badan Litbang Pertanian ini sudah berkembang di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Buah pepaya merah delima masih terbilang baru di masyarakat.
Buah ini merupakan hasil pemuliaan Badan Litbang Pertanian pada tahun 1999 hingga 2010 yang telah melalui tahapan evaluasi selama kurang lebih 8 tahun. Prospek buah Nusantara, khususnya pepaya, menurut saya sangat prospektif, apalagi di saat wabah COVID-19 ini, di mana daya tahan tubuh masyarakat perlu kita tingkatkan. Pepaya merah delima ini merupakan hasil kegiatan pemuliaan di Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika. Itu awalnya kita melakukan suatu kegiatan persilangan pemuliaan beberapa petetua sehingga dapat generasi yang kelima. Kemudian kita lakukan uji adaptasi. Ternyata pepaya ini memiliki keunggulan. Kenapa? Ukurannya sedang sampai menengah, yaitu antara 600 sampai 1000 gram. Kemudian juga kadar gulanya yang tinggi. Kemudian juga pepaya ini mempunyai warna daging yang merah dan daya tahan simpan. Jatuh bangun dalam budidaya pepaya sudah menjadi hal yang wajar dialami petani atau pebisnis tanaman buah ini. Fluktuasi harga yang tidak menentu, serta tantangan serangan hama penyakit yang tinggi tetap tidak menyurutkan beberapa petani dan pebisnis hortikultura untuk tetap konsisten bertanam pepaya. Hal ini menunjukkan nilai komersial dan prospek keuntungan bertanam pepaya yang sangat tinggi. Hasil inovasi untuk pepaya merah delima perlu dilakukan percepatan pengembangan, serta terobosan pengembangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan permintaan pepaya di dalam negeri kebutuhan ekspor. Kalau satu batang merah delima ini, kalau daya panennya ada sampai 5, jumlah buahnya lebih banyak dari pepaya yang lain. Dipersembahkan oleh